Ya, 2 menit lagi kita mulai di 13.15 untuk mempersiapkan waktu. Oke. Dan mungkin untuk mempersiapkan langsung kita mulai aja. Oke. Mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Yang terhormat, Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Faridan. Lalu mentor kita pada siang ini, saudara Kuku Niko yang telah bersedia menjadi mentor. Lalu Mobile Developer Fasilitator GDC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibrahim Barok, dan teman-teman peserta sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai week pertama dari Android Study Jam di GDC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mungkin bisa di next slide-nya. Oke, sebentar. Oke, jadi saya akan membacakan beberapa susunan acara pada hari ini. Ya, yang pertama ada opening speech oleh Google Developer Student Cockpit di UIN Jakarta, Saudara Faridan. Lalu nanti kita langsung masuk ke material presentation yang dibawakan oleh Saudara Kukuh. Dan terakhir
di jam 3 nanti kita akan masuk ke photo session dan closing. Mungkin boleh di next. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita masuk ke acara yang pertama, yaitu opening speech oleh GDC Lead Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada saudara Faridan, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bang Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinastain ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Nama ba'du. Yang terhormat pada Fakultas Advisor GDC Win Jakarta, Bapak Imam Mazuki Sofi dan Bapak Nasrul Hakim yang kebetulan hari ini belum bisa hadir. Yang teman-teman dan teman-teman yang saya banggakan dari core team GDC Win Jakarta, khususnya dari role mobile developer, dari Bang Akil dan Bang Ibe, makasih udah mau jalanin event ini di week yang pertama ini. Dan teman-teman member yang saya banggakan. Sebelumnya saya ingin minta maaf ya karena kondisi lagi di luar dan nggak mungkin, jadi mungkin ada suara-suara berisik gitu, jadi mohon maaf. Saya mau ngucapin terima kasih sama teman-teman yang udah nyempetin waktu liburannya, waktu weekendnya untuk ikut di weekly class ke-3 ini. Sebelumnya kita udah ada Explore ML, terus kita udah ada UI UX, dan sekarang masuk ke 100 Study Jams. Nah, semoga materi-materi nanti yang disampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan perlu diketahui bahwa materi 100 Study Jams ini merupakan salah satu materi yang di-provide langsung dari Google. Jadi materi-materinya itu memang sudah ter-recognize dan kurikulumnya itu memang mereka yang buat sendiri. Cuman memang dari kita tuh mau nambahkan beberapa bagian supaya struktur alurnya kalian dapat bisa memahami lebih baik gitu. Salah satunya kemarin yang materinya di-provide dari Google itu kan Explore ML. Nah, kemudian sekarang lanjut lagi di Study Jams. Nah, ini diharapkan gitu teman-teman itu bisa memaksimalkan materi-materi ini dengan baik. Karena nanti kalian bakalan belajar dari benar-benar awal gitu. Jadi misalnya kalian takut buat nggak ikut gitu ya karena kalian belum pernah kenal ngoding gitu, atau belum pernah kenal Android. Nah, kalian bakal diajarin dari awal di sini gitu. Jadi kalau memang ada pertanyaan silakan ditanyain aja, nanti bakal dibantu sama mentor-mentornya untuk dijawab dan di solve problemnya. Jadi jangan malu buat bertanya, tanya aja sampai kalian bisa, supaya nanti kalian bisa dapat memaksimalkan ilmu-ilmu yang udah disampaikan gitu. Mungkin masih dikit gitu ya dari minggu pertama ini, dari yang weekly class sebelumnya kan ada hampir 20 orang gitu ya. Mungkin teman-teman gitu yang kenal satu sama lain mungkin bisa diajak gitu untuk ikut lagi. Kalaupun memang di hari ini nggak bisa ikut, nanti bisa ditonton di YouTube di GDC Win Jakarta. Jadi kalian kalau misalnya hari ini belum bisa mengikuti secara maksimal gitu, nanti kalian bisa nonton di recordnya di YouTube GDC Win Jakarta. Jadi diajak teman-temannya buat ikut supaya lebih ramai lagi dan bisa belajar bareng-bareng gitu. Karena gimana pun Android ini merupakan salah satu platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia gitu. Banyak. Jadi nanti ke depannya karir-karirnya itu bakal di Android itu bakal bertahan lama dan panjang gitu. Jadi merupakan salah satu ilmu yang at least dasar-dasar itu kalian bisa paham gitu. Jadi mungkin nanti bisa diajak lagi teman-temannya supaya lebih rame. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya. Semoga acaranya Android Study Jams ini bisa berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik, dan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat dan dapat dimaksimalkan semaksimal mungkin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Faridan atas opening speech-nya. Mungkin kita next lagi, Gus. Nah, selanjutnya ini kita kenalan dulu sama mentornya nih. Mungkin saya jelasin singkat aja. Kuku ini dari Teknik Informatika 2019, saat ini itu sebagai Android Developer Intern di Nusantara Beta Studio. Nah, mungkin buat lebih jauhnya lagi nih, biar lebih kenal lagi, mungkin Kukuhnya langsung aja nih, bisa kenalan singkat mungkin nih, Kukuh. Oke, terima kasih Bang Akil atas diberi kesempatan waktunya. Halo teman-teman, saya Kuku Prihatmiko dari TI 19. Saya yang bakal menjadi mentor teman-teman buat untuk Android Studio Jam ini. Jadi ya sekarang sih lagi magang di
jadi Android developer di Nusantara Beta Studio atau NBS. Eh, hmm, ya sekiranya itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau pengen nanya sesuatu, langsung aja secara singkat aja. Nah, itu jadi buat teman-teman kenalan dulu sama mentor yang bakal kurang lebih ya beberapa pertemuan nanti ke depan ya bakal mentor ini Kuku. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung lihat Discord atau hubungin di link ini aja kali Ku ya. Iya, betul. Boleh, Bang. Oke deh. Nah, lanjut lagi. Ini selanjutnya adalah, nah ini informasi detail pasien nih. Nah, ke sebelumnya mungkin Ku. Oh, next-nya udah ya. Nah ya, jadi kita masuk aja langsung ke acara inti kelas kita hari ini, yaitu Android Study Jam week pertama, Introduction to Android App Development. Nah, mungkin next dulu Bu. Nah, untuk informasi detail kelas ini, apa aja yang akan kita pelajarin, terus juga untuk kedepannya yang harus dipersiapkan, dan lain-lain, mungkin bisa teman-teman cek dulu di link berikut. Ya, jadi kalian bisa tahu detail dari kelas kita, terus juga yang harus dipersiapkan itu apa aja. Gitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung next slide aja, dan kita langsung masuk ke materi aja nih. Mungkin teman-teman udah nggak sabar juga kan masuk ke belajar materi Android-nya. Nah, mungkin untuk teknis dan lain-lain langsung diserahkan ke Kuku aja nih. Silakan waktu dan tempat dipersilakan buat Kuku. Oke. Terima kasih Bang Akil. Sebelumnya, misalkan kalau ada pertanyaan atau ada yang bingung, nanti langsung itu aja. Atau kita mau perkenalan dulu Bang Akil, kira-kira? Boleh, kenalan dulu kali Ku. Kira-kira udah berapa lama nih masuk Android, terus juga ya sharing-sharing aja nih pengalamannya selama belajar Android nih Ku. Gitu. Oke. Teman-teman mungkin nanti bisa itu ya, apa namanya, open mic buat ya kita perkenalan dikit lah. Kira-kira nama atau tempat tinggal, jurusan, atau semester sekarang. Habis itu kira-kira kenapa teman-teman milih Android gitu. Untuk apa? Kenapa memilih Android Study Jam di GDSC ini gitu. Kira-kira mungkin dari Aldiki Zain boleh open mic. Halo, tes masuk nggak Mas? Masuk. Tadi alasan milih Android Study Jam di GDS ini. Sebenarnya karena yang pertama penasaran gimana cara membuat sebuah aplikasi di Android sih, karena sebagai user Android juga kan. Terus yang kedua emang jadi Android Dev itu jadi kayak salah satu dari beberapa cabang yang programming yang diminati gitu Bang. Jadi betul. Milih ikut buat Android Study Jam ini. Ya, gitu aja. Mungkin ini dari Aldiki nih background dulu nih. Backgroundnya di jurusan apa ini? Sistem informasi 2021 Bang. Oh, 2021. Bagus. Iya, baru masuk. Bagus, nggak apa-apa. Tinggal di mana? Panggilnya siapa nih panggilannya? Panggilnya Diki aja. Oh, Diki. Diki kira-kira tinggal di mana? Di Tangsel Bang, nggak terlalu jauh sih dari UIN. Di mana itu Tangselnya? Pondok Ranji kalau tahu. Oh, oke. Tapi sebelumnya udah pernah nyoba Android programming? Belum, ini pertama kali. Kalau programming ya web pernah. Oh, oke. Oke, makasih Diki. Iya, semua Bang. Boleh nih, selanjutnya Augie Afriansyah. Oke, halo. Kedengaran nggak suaranya? Kedengeran, jelas. Oke, kenalin ya semuanya. Nama gue Augie Afriansyah dari TI 2018. Alasannya pilih Android Study Jam ini karena udah kayak nentuin kalau Android ini bakal jadi pilihan gue untuk kedepannya berkarir gitu. Jadi tujuannya pilih Study Jam ini tuh buat ya nambah ilmu sama
nambah koneksi juga sama sama orang yang tertarik juga di Android gitu. Oh, kalau pengalaman Android ada sebelumnya? Pengalaman baru mulai belajar ini sih. Android dari bulan Februari kemarin tuh ikut Bangkit yang sekarang Oh, juga ada kan lagi open lagi tuh. betul Hmm. betul betul. Oke, Iya. Untuk Augie juga ini nih ya udah levelnya juga udah lumayan ya. Augie udah dapat AD kalau nggak salah ya. wih. Wih iya, kok bisa tahu? Ya iya dong. Iya nih Augie juga salah satu ini sih. Salah satu udah yang expert juga nih di Android. Mungkin nanti Augie juga bisa saling sharing juga ya Gi ya. Pengalaman Ya, Boleh, waktu boleh, boleh. bangkit terus juga pas AD itu kayak gimana. Mungkin bisa ya Gi ya dibagi informasinya. Siap. Ya. Oke. makasih Bang Ogi. Oke, thank you. Terima kasih Gi. Oke, selanjutnya Ferry Mulyadi Yusuf. Oke Bang, kedengeran nggak ya? Kedengeran? Oke, kenalin, saya dari Perbankan Syariah 2019, Fakultas Ekonomi, FEB. Nggak ada basic sih di Android ini, blank total. Tapi kebetulan SMK-nya itu teknik komputer gitu. Teman-teman juga KTI SI, jadi sering ngobrolin kayak gini lah Android studinya gitu, Android studionya kayak gitu. Jadi penasaran aja sih Bang, mau ngikut di sini kayak gitu. Kebetulan Wih. saya ngikutnya di ituan Bang, ML. Oh, Dan ikut udah juga di selesai juga ya kelasnya. Explore ML ya? Iya, betul. Oh, bagus. Ya nanti kalau ada apa-apa tanya-tanya aja ya. Habis itu selanjutnya ada Bang Ibe nih, Bang Ibrahim Mubarok. Mungkin bisa kenalan dikit, Bang. Halo? Ya, sebentar. Gue on cam nggak? Boleh. Atau yang lain dulu, gue ambil virtual background-nya dulu. Oh ya udah, boleh lah. Kita lanjut dulu ke Marwan Hasbunur. Tes. Sudah terdengar belum? Kedengeran. Ya, kenalin nama gue Marwan Hasbunur. Gue asal Pamulang di Tangerang Selatan dari jurusan Teknik Informatika tahun 2021. Nah, alasan masuk Android Study Games itu mau explore tentang Android aja sih. Baru banget. Oh. Baru banget pelajarin Android iya. Cuma basic Java baru dipelajarin juga kemarin. Oke. Nggak apa-apa, kalem. Oke, makasih Marwan. Panggilan siapa tadi? Marwan. Oke, makasih Marwan. Nih, selanjutnya ada Bang Akil, Muhammad Akil Pratama. Iya. Kenalan singkat aja kali ya. Ya, boleh Bang. Ya, selamat siang semuanya. Nama saya Muhammad Akil Pratama. Panggil aja Akil. Saya kebetulan di sini jadi moderator dan juga saya sebagai mobile developer fasilitator. Iya, terus juga kebetulan saya juga salah satu yang tertarik di Android nih, makanya saya juga ingin belajar juga di sini nanti. Dan ya, mungkin perkenalan dari saya. Oke, makasih Bang Akil. Oke, gimana Bang Ibe, Bang Ibrahim? Ya, udah aman. Oke. Ini mohon maaf ya, sebelumnya gue pakai 2 device. Yang satu nih laptop gue mic-nya nggak bisa nggak bisa nyambung itu mic-nya, jadi mati. Ini gue pakai HP nih gue ngomongnya. Oke Bang, nggak apa-apa kalau. Ya, oke. Perkenalan ya. Kalau dari gue panggil aja gue Ibe. Awal mula gue salah satu tim di bagian mobile sama Akil dan berdua aja sih sebenarnya. Awal mula gue masuk ke Android ini ya waktu itu sih karena dari decoding sih.
Dari decoding ya awalnya yang waktu itu sih semester 1 tuh ada dari Pak Imam tuh yang ngasih rekomendasi decoding waktu itu belajar. Masih pakai Java tuh awal-awal. Ya udah di Oh, situ gua ya ketagihan itu. Ya laptop dulu masih kentang banget, sampai sekarang juga masih kentang. Laptop gue cuma 4 giga, sekali jalan project yang simple juga nunggu bisa lama banget sampai 10 menit gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah nambah sih. Cuman ya semakin nambah tahun juga semakin berat juga sih Android Studio-nya, karena banyak yang kan dia update juga ya versinya. Itu aja mungkin. Oke, makasih Bang Ibe. Selanjutnya ada Olivia Raisa. Wah, ada cewek juga ternyata. Boleh, silakan. Perkenalin, sebelumnya saya Olivia Raisa, biasa dipanggil Olive, dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan akuntansi. Alasannya mau ikut kelas ini sekalian ngisi waktu liburan dan nambah ilmu aja sih, Kak. Kalau sebelumnya ada pengalaman juga tentang entah itu Android atau programming gitu? Belum ada sih, cuma sering main-main game yang ada di HP doang gitu. Oh, oke. Terima kasih. Panggilnya siapa? Olive, Kak. Ya, sama-sama, Kak. Kasih. Oke, terima kasih Olive. Oke, selanjutnya ada Virgi Alfiansyah. Halo, Virgi. Sepertinya lagi AFK ya. Oke, kalau gitu karena semuanya udah memperkenalkan diri, oke kita lanjut ke materi. Kira-kira apa yang harus disiapkan pas kita ngambil Android Studio Jam ini? Yang pertama kita harus install Android Studio, dan spesifikasinya itu ya minimal memiliki RAM 4 GB. Disarankan sih kalau bisa lebih dari 4 GB, entah itu 8 atau 16 malah lebih bagus. Selanjutnya emulator atau device Android. Nah, biasanya emulator tersebut sih biasanya sudah jadi satu kesatuan, jadi satu bundle di Android Studio, jadi nggak perlu install. Atau juga mau langsung di Android bisa juga pakai USB kabel atau pakai WiFi juga bisa. Habis itu koneksi internet yang stabil, itu buat nanti buat download dependensi. Habis itu juga kalau ada update. Habis itu memahami Kotlin atau Java dan OOP terlebih dahulu. Nah, jadi sebisa mungkin kita juga harus paham OOP, entah itu di Java-nya atau Kotlin. Nah, kita juga sekalian belajar Kotlin-nya juga sih, karena Kotlin itu juga termasuk bahasa turunan Java yang dimana itu lebih simple dan lebih gampang lah untuk dipelajari untuk yang baru-baru pertama belajar bahasa pemrograman. Nah, habis itu selanjutnya kenapa Android? Kenapa kita pilih Android untuk kita buat program? Pertama, per Maret 2018 ada lebih dari 3,6 juta aplikasi Android di Google Play Store. Nah, data statistiknya. Habis itu di Indonesia sendiri pada bulan Maret 2019 sebanyak 93,5% konsumen itu memilih platform Android untuk sistem operasi peranti mobile mereka. Nah, itu dari data StatCounter. Jadi Android itu ya sangat menjanjikan untuk dijadikan pekerjaan sebagai Android developer, karena ya banyak yang menggunakan piranti mobile, terutama OS Android. Terus kedua juga ya pasti karena mobile pasti jadi banyak yang pakai. Jadi menurut saya sih sangat menjanjikan sebagai Android developer, karena juga banyak dibutuhkan, karena sekarang ini juga banyak yang sedang transformasi digital. Nah, itu biasanya mereka akan menggunakan aplikasi mobile untuk diimplementasikan ke sistem mereka.
Nah, habis itu apa itu Android developer? Android developer sebenarnya bisa dikatakan sebagai software developer yang memiliki spesialisasi untuk merancang aplikasi untuk marketplace Android atau Google Play. Nah, secara sederhananya mayoritas pekerjaan mereka adalah membuat aplikasi, baik itu game atau aplikasi lainnya yang dapat digunakan dalam smartphone atau tablet. Nah, jadi ya sesuai namanya Android developer ya sebenarnya sih bisa juga untuk buat game, tapi menurut saya sih kebanyakan Android developer itu mereka membuatnya untuk aplikasi-aplikasi saja. Jadi jarang yang sebagai game. Mereka lebih ke game developer kalau yang saya tahu. Nah, habis itu ada tools-tools yang kita gunakan. Nah, dalam Android Study Jam ini kita yang pertama kita akan gunakan bahasa Kotlin. Jadi sebisa mungkin teman-teman juga harus ya baca-baca atau mempelajari bahasa Kotlin. Mirip dengan bahasa Java, bahkan lebih disimpelkan dibanding bahasa Java, jadi lebih mudah dipakai dan lebih mudah dipahami. Nah, yang kedua kita juga memerlukan software atau IDE, Android Studio. Nah, kita pilih Android Studio karena ya sesuai namanya, jadi itu sudah dikhususkan untuk Android Studio, entah itu plugin-plugin yang sudah tersedia buat mempermudah pekerjaan kita, habis itu mulai dari fitur-fiturnya, pokoknya untuk mempermudah kita dalam mengembangkan aplikasi Android. Nah, selanjutnya kenapa kita pilih bahasa Kotlin? Nah, yang pertama itu ya kita mudah mempelajarinya, bahasanya simple dan ringkas. Habis itu Kotlin itu lebih ringan daripada Java. Nah, habis itu yang keempat, itu lebih aman dari kesalahan error. Karena tuh di bahasa Kotlin ada yang namanya null safety, yang dimana kita bakal terhindar dari yang namanya null pointer exception. Jadi lebih aman. Habis itu dan perusahaan banyak yang memakai Kotlin. Bisa dilihat kalau di Google tuh ada beberapa aplikasi yang terkenal yang menggunakan bahasa Kotlin seperti Netflix, Evernote, habis itu ada juga Pinterest dan lain-lainnya. Dan beberapa perusahaan juga menggunakan bahasa tersebut, mulai dari ada Amazon, ada juga Gojek juga menggunakan bahasa Kotlin ya, kalau nggak salah Bang Ibe. Gitu. Sekedar mau nambahin juga. Ya, silakan Bang. Kenapa Kotlin? Karena waktu pas Google I.O. 2017 apa ya kalau nggak salah, Kotlin tuh udah jadi bahasa utama untuk pemrograman Android. Jadi yang tadinya Java sekarang pindah ke Kotlin. Ini kurang lebih seperti itu. Makanya banyak perusahaan yang memakai bahasanya Kotlin. Itu aja sih, sekedar tambahan aja. Ya, lanjut lagi. Kuku. Nah, gitu guys. Jadi kenapa kita pilih Kotlin? Karena ya banyak juga udah mulai yang merubah bahasa pemrograman mereka menjadi Kotlin, dan di Google pun Kotlin pun juga dijadikan sebagai bahasa yang direkomendasikan gitu untuk membuat aplikasi Android. Gitu jadinya guys. Nah, ini kira-kira alasannya kenapa kita pilih Kotlin. Nah, kalau di Java nih, kalau kita lihat yang di kiri kita nih, nah ini bisa dilihat nih, dia untuk ngebuat satu kelas yang dimana dia punya properti username sama password aja, dia tuh perlu mendeklarasikan getter, setter dari properti tersebut, kayak get username, habis itu kita juga harus buat set username. Kalau kita buat atribut properti password atau variabel password, kita juga harus buat getter setternya gitu. Dan kita juga harus buat konstruktornya kayak begini. Nah, sedangkan kalau di Kotlin, kita cuma menggunakan berapa nih? 1, 2, 3, 4 baris doang. Kita menggunakan data class, login, property, username, sama password. Dan itu kita nggak perlu mendeklarasikan getter atau setternya gitu. Oke, misalkan kalau ada yang bingung atau ada yang nggak jelas, tanya aja ya langsung ya. Saya mau nanya dong. Siapa nih? Apa Saya mau Bang? nanya.
Kalau mau ngatasin null pointer exception di Kotlin tuh gimana ya? Oh, untuk ngatasin null pointer exception ya. Jadi kita bisa pakai yang namanya null safety, yang dimana tuh kita misalkan kalau ada sebuah properti itu yang nullable, kita mungkin selalu enggak. Nah, jadi kalau kita biar menghindari gitu kan Bang, maksudnya menghindari null pointer exception kan? Iya, betul. Jadi misalkan kita untuk menghindari hal tersebut, misalkan nih ada sebuah variabel, dia tuh tipenya tuh nullable, yang dimana tuh dia memperbolehkan yang dimana tuh dia memperbolehkan null untuk di properti tersebut. Jadi dia bisa berisi null atau bisa berisi data tersebut. Nah, contohnya gini. Nah, misalkan kalau kita untuk biar nggak terkena null pointer exception, nah kita bisa menggunakan tanda tanya. Jadi misalkan sebuah variabel itu dia nullable atau dia bisa dapat berisi nol, kita bisa menggunakan operator tanda tanya sebelum untuk memanggil fungsi yang dari fungsi dari salah satu fungsi dari properti tersebut. Misalkan di sini binding, variabel binding, dia tuh mempunyai properti root. Nah, sebelum kita masukin ke sebuah variabel, kita harus menggunakan operator tanda tanya, yang dimana untuk mungkin agak sulit sih saya ngasih taunya. Jadi itu intinya untuk mencegah agar tidak terjadi nol. Jadi kita menggunakan operator tanda tanya tersebut, kayak gitu, Bang Ibe. Oke, siap. Thank you, Mas Kuku. Ayo lanjut, Mas Kuku. Aduh. Gitu guys. Jadi banyak beberapa fitur yang diberikan oleh Kotlin yang tidak diberikan oleh Java. Salah satu contohnya tadi itu null safety tadi. Kalau kita menggunakan Java, kita harus menggunakan if dulu untuk memastikan bahwa variabel tersebut tidak null. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke materi utama, yaitu build your first Android apps. Nah, pertama kita akan pengenalan Android Studio. Nah, kira-kira tampilan antarmuka Android Studio tuh kira-kira seperti ini, seperti yang digambar, atau bisa yang saya lihat di sini seperti berikut antarmukanya atau UI-nya lah. Nah, habis itu tools-toolsnya merupakan tools yang sering digunakan dalam development seperti copy paste, build, menjalankan aplikasi, hingga menjalankan emulator. Nah, bisa kalian lihat di sini berikut tools-toolsnya nih. Pertama ada Make Project, yang itu dimana kita nge-build sebuah aplikasi Android atau project Android, tapi tidak menjalankannya. Habis itu ada juga Run App, di mana kita setelah kita build dulu, habis itu kita jalankan aplikasinya. Nah, menjalankan aplikasi ini ada dua cara. Pertama, kita bisa menggunakan di device Android kalian. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan emulator yang tersedia di Android Studio. Untuk pertama kali menggunakan emulator, biasanya sih kita akan membuat terlebih dahulu emulator tersebut di APD Manager. Nah, setelah kita buka APD Manager, nanti kalian buat create virtual device. Nah, nanti kalian bisa pilih tipe Android-nya, bisa TV, kita juga bisa buat aplikasi TV, Smart TV, kita juga bisa buat di HP atau smartphone. Kita juga bisa menggunakan
emulator di Wear OS atau smartwatch, tablet, dan otomotif atau yang di mobil, layar yang di mobil itu juga termasuk bisa juga. Habis itu kalian pilih tipe, misalkan kalau kalian pilih HP, kalian pilih tipenya, bisa Pixel atau Nexus atau apapun, yang dimana tuh nanti bakal tersedia Play Store atau enggak di emulator tersebut. Habis itu juga bisa size, resolusinya kalian nanti bisa pilih sendiri sesuai keperluannya nanti. Kalau udah selesai, nanti kita bisa pilih next. Habis itu kita bisa pilih Android OS-nya. Habis itu kali ini kita pilih misalkan bahasa OS R, Android R. Habis itu kita bisa kalian pilih juga, teman-teman pilih portrait atau landscape. Advanced settingnya juga bisa kalian pilih, teman-teman pilih. Habis itu kalian bisa finish. Cuma nanti saya di sini nggak bakal buat emulator baru lagi karena saya udah ada emulatornya. Jadi nanti biasanya sih kalian bakal setelah finish kalian bakal download emulatornya di Android Studio ini. Nah, kalian tinggal tunggu aja. Setelah kalian tunggu nanti kalian jalankan di Android Studio-nya dengan pencet run app atau shift F10. Nah, itulah kira-kira tools-tools utama dari Android Studio, yaitu ada build project, run app, habis itu ada debug. Debug ini biasanya kita untuk menggunakan kalau ada bug-bug, kita akan menggunakan line breakpoint untuk ngecek-ngecek kira-kira ada apa aja. Habis itu ya profiling up itu biasanya untuk ngetes performa aplikasi kita. Kita bisa melihat CPU yang digunakan, berapa persen, RAM, habis itu battery juga ada kalau nggak salah. Seperti itu, kira-kira tools utamanya. Kira-kira Bang Ibe ada tambahan? Nggak ada, udah cukup bagus, mantap. Lanjutkan Ko. Lanjutkan Ku. Sekali lagi kalau ada yang nggak jelas, silakan ditanya aja langsung ya. Nah, kira-kira itulah tools-tools utama yang ada di Android. Nah, habis itu ada juga navigasi. Navigasi ini buat nunjukin kita kita ada di direktori mana. Kalau di Android Studio itu bisa kita lihat ada di kiri atas di Android Studio. Oh, yang gini. Nah, ini namanya navigasi, itu buat kira-kira file yang kita edit ini, misalkan mainactivity.kt ini berada di direktori mana. Kalau bisa kita lihat, mainactivity ini ada di direktori dice roll, app, source, main java, form, example, dice roll. Nah, berarti mainactivity tersebut berada di direktori tersebut. Nah, habis itu selanjutnya ada Project Explorer dan Editor. Nah, merupakan bagian utama dari IDE Android Studio, di mana kita menuliskan kode. Pada tampilan di atas sebelah kiri adalah struktur proyek kita dan sebelah kanan adalah editor. Jadi yang dijelasin tadi di gambar, kalau yang di sebelah kiri kita ini namanya Project Explorer, di kanan kita ini editor, yang dimana editor ya seperti namanya, yaitu kita bakal ngedit-ngedit kode-kode kita di kanan layar kita. Yang di kiri kita bisa dilihat di sini yang dimana Project Explorer ini tempat kita bakal mengeksplor file-file kita atau project kita. Bisa juga diubah bentuknya menjadi yang tadinya Android atau project untuk biar bisa kita melihat semuanya ada apa aja di project kita. Kalau di Android berarti yang berhubungan dengan Android doang yang bakal yang tampil di Project Explorer. Kira-kira seperti itu. Habis itu ada struktur aplikasi Android. Nah, utamanya struktur aplikasi Android itu ada 3. Yang pertama ada manifest.
di mana tuh manifest itu untuk mendeskripsikan aplikasi kita, entah itu nama aplikasinya, habis itu bisa juga kita mendeklarasikan aktiviti-aktiviti yang ada di Android. Nah, nanti activity kita bakal jelasin apa itu. Nah, jadi manifest itu ya berfungsi untuk mendeskripsikan aplikasi kita, itu halo backup, icon dari aplikasi kita, habis itu ada label atau nama aplikasi kita, habis itu juga ada tema yang dipakai di aplikasi kita, di mana kalau aplikasi ini contohnya menggunakan tema .dice roll atau defaultnya, mendeklarasikan activity, yang di mana main activity nanti bakal jadi parent-nya. Maksudnya jadi main activity yang dimana dia bakal jadi activity yang pertama yang bakal dijalankan di aplikasinya. Jadi bakal masuk ke activity tersebut untuk pertama kalinya. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Ya, gimana nih dari teman-teman semua nih? Kira-kira untuk perkenalan tools yang kita pakai Android Studio nih ada pertanyaan kan? Atau ada yang bingung atau masih baru kenalan sama Android Studio? Atau bahkan masih belum install, ada yang belum install dari teman-teman? Ya, pokoknya kalau ada apapun, misal ada pertanyaan terkait transaksi sama kuku, langsung ditanya aja. Daripada sebelum ketinggalan lebih jauh, mendingan nggak apa ditanya aja langsung. Boleh raise hand, boleh di chat, atau langsung ngomong. Ya guys. Mungkin kalau sekarang saat ini belum ada kali tuh, bisa lanjut aja mungkin kalau untuk sekarang. Oke, nah tadi ada manifest termasuk struktur utamanya juga. Terus yang kedua ada bagian Java ini. Nah, Java ini biasanya untuk kita isikan kodingan-kodingan yang bakal kita masukin ke aplikasi. Nah, contohnya ada main activity, di mana main activity ini bakal jadi activity utama yang bakal apabila kita jalani aplikasi tersebut, dia bakal menuju main activity terlebih dahulu. Nah, habis itu ada REST. REST ini biasanya kita digunakan untuk menyimpan resource yang kita bakal pakai di aplikasi. Salah satu resource yang kita gunakan itu bisa ada drawable. Drawable ini biasanya visual atau gambar-gambar yang bakal kita simpan. Nah, biasanya itu berbentuk XML atau berbentuk vektor grafik, atau bisa juga berbentuk gambar atau image seperti JPG atau PNG, nanti bakal disimpan di drawable. Habis itu ada layout. Nah, layout ini bakal menjadi layout dari activity atau fragment yang bakal kalian teman-teman deklarasiin atau teman-teman buat nanti. Jadi ini layout ini bakal kita desain sedemikian rupa untuk bakal ditampilkan di Android. Nah, salah satu contohnya ada main activity main XML. Nah, di mana tuh dia UI-nya bakal menampilkan ya di sini sebuah dadu, nanti bakal ada tombol buat ngerol si dadu tersebut, bakal berapa angka yang muncul di layar. Kayak gitu. Jadi ini bakal jadi UI-nya lah, UI dari Android. Nah, nanti apa itu linear layout, image view, dan button bakal dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Gitu. Kira-kira ada tiga komponen utama lah di Android itu. Ada manifest, Java tadi atau codingannya nanti, dan ada REST atau resource yang bakal kita pakai nanti di aplikasi tersebut. Nah, salah satu contohnya tadi ada layout dari activity main. Gitu. Nah, habis itu let's practice build your first app dice roll.
Nah, let's do it. Nah, jadi untuk project pertama kita akan bernama Dice Roll, yang dimana aplikasi tersebut akan mengotak dadu dan akan menampilkan nilai dadunya di layar Android. Nah, kira-kira oh ya, sebelum kita masuk ke lebih dalam sih, sebaiknya teman-teman baca-baca juga tentang life cycle Android. Yang salah satu contohnya ada activity cycle, activity life cycle. Bang Akil mungkin boleh bisa mute Bang, gitu dulu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke Android, sebaiknya teman-teman juga baca-baca sedikit tentang activity life cycle, yang dimana itu dia adalah siklus dari activity di dalam environment Android. Yang pertama, activity tersebut punya beberapa proses, yang itu ada on create, yang dimana activity tersebut bakal dalam proses pembuatannya. Dan kalau on start itu activity tersebut akan ditampilkan ke layar, dan on resume itu bakal keadaan di mana activity tersebut bakal berinteraksi dengan usernya lah gitu, entah itu pencet atau klik, tap, atau slide atau swipe. Nah, itu bakal ada di on resume. Nah, activity running. Nah, activity tersebut bakal ada di keadaan on pause di saat ketika ada telepon masuk, habis itu ada pesan masuk, habis itu nampilin pemberitahuan di layar. Nah, dia bakal activity tersebut bakal masuk ke dalam keadaan on pause. Nah, habis itu ada on stop, yang dimana kalau on stop ini biasanya activity tersebut bakal masuk ke dalam on stop itu saat kita berganti aplikasi dari aplikasi satu ke aplikasi lain. Dia bakal activity yang dia ada di jadi kalau on stop itu bakal terjadi ketika kita buka aplikasi lain lah gitu. Jadi aplikasi tersebut akan ada on stop. Nah, apabila activity tersebut dihancurkan oleh OS Android, dia bakal masuk ke proses on destroy, yang dimana itu dia bakal dihapus dari memori RAM HP, dia bakal hilang, dan ya jadi kita harus buat baru lagi. Androidnya bakal buat activity yang baru, dimana dia bakal mengulang lagi dari atas itu on create dan seterusnya. Nanti kalian bisa baca, teman-teman bisa baca-baca apa itu activity life cycle. Nah, kira-kira inilah main activity, di mana pertama kita akan mendeklarasikan view kita atau tampilan-tampilan kita di fungsi on create. Nah, oh ya teman-teman, jangan lupa kalau kita pengen buat aplikasinya, kita harus menggunakan view binding untuk yang saat ini. Nah, view binding nanti teman-teman bisa baca-baca lagi apa itu. Intinya view binding itu dia bakal mengenerate sebuah kelas, yang dimana dia akan view binding akan mendeklarasikan sebuah kelas yang dimana isinya itu view kalian yang kalian buat di XML kalian. Jadi misalkan kalau kalian buat activity underscore main, nah kalau kalian membuat teman-teman buat activity view binding ya, maka nanti bakal tergenerate activity main binding. Nah, activity main binding ini kita bakal pakai untuk buat nampilin tampilan UI kalian yang di activity main.xml ke layar Android. Yang pertama kita deklarasiin dulu binding, yang tipenya itu activity main binding. Habis itu binding tersebut kita
kita assign activity main binding dot inflate, yang dimana dia inflate ini punya parameter layout inflater. Nah, layout inflater ini kita dapatkan biasanya dari activity, jadi tinggal ikutin aja codingannya. Habis itu kita masukin by file view, property view itu dengan binding.root. Habis itu kita set content view dari main activity menggunakan variable view, yang dimana itu isinya nanti binding.root. Nah, setelah masuk set content view, nah kalian bisa setup view kalian atau tampilan XML kalian di sini. Misalkan contoh di sini ada binding, yang dimana .roll button ini ada roll button ini adalah si button yang ini nih. Jadi view binding .roll button yang binding.roll button, yang dimana roll button ini maksudnya adalah button yang di sini. Kita bakal set on click listener apabila roll button tersebut dipencet, dia akan memanggil fungsi roll dice, yang dimana kita akan mengocok dadu, yang dimana cara kerja mengocok dadu di sini kalau codingannya kita menggunakan random integer 1 sampai 6, yang dimana random next integer, yang dimana dia mempunyai parameter bound, yang dimana tuh maksimal nilai acaknya, yang dimana sampai 6 plus 1. Karena random integer ini dimulai dari angka 0. Jadi nggak mungkin kan dadu ada angka 0. Jadi 1 sampai 6. Dia bakal mengacak angka tersebut. Bisa juga karena kita menggunakan Kotlin. Ada yang cara lebih cepat lagi, yaitu kita bisa buat seperti ini. Itu ada batas bawah 1, titik 2, titik, dan maksimal atasnya. Itu ada 6. Jadi 1 sampai 6, titik kita random. Jadi kita 1 sampai 6 kita random, kita masukin ke variabel random integer. Nah, ini salah satu sintaks Kotlin, yang dimana kalau di Java itu sebutannya itu switch, atau di bahasa Java atau bahasa C itu ada switch case. Nah, kalau di Kotlin kita menggunakan sintaks when. Jadi when random integer misalkan kalau 1 random integer itu bernilai 1, dia bakal mengisi drawable resource ini dengan drawable dice 1. Pokoknya gambar 1. Dan kalau random integernya itu bernilai 2, dia bakal memasukkan gambar dice 2 ke dalam variabel drawable resource, dan 3, 4, 5, dan 6 dan seterusnya itu bakal dimasukin ke variabel drawable resource. Habis kita dapetin random integer, habis itu kita masukin gambarnya ke variabel drawable resource. Nah, habis itu kita set image dari si UI-nya ke dalam image view dari si Android di tampilan activity main. Yang dimana dia bakal nampilin angka yang setelah dikocok. Jadi seperti itu. Kalau kita run, maka akan tampil seperti berikut. Sorry, agak lama. Mungkin sambil nunggu loading, ada pertanyaan sampai sini? Mungkin agak kurang jelas ya. Nggak ada. Ada pertanyaan? Mau nanya dong. Apa tuh?
Jadi dia itu apa ngeganti image-nya aja ya? Ya, betul. Jadi role sini kita cuma ganti image view, yang dimana image view-nya di sini namanya dice image. Jadi akan mengganti gambarnya aja gitu, menggunakan random integer tadi sesuai angkanya. Kalau satu itu drawable dice 1. Nah, kira-kira tampilannya gini kalau dice 1. Habis itu kalau dice 2, tidak tampil lah. Ya gitu, jadi mengganti sesuai gambar, misalkan random integer 1 pakai gambar dice 1, 2 pakai gambar dice 2, dan seterusnya sampai dice 6. Kira-kira begitu. Oke, thank you, Ku. Iya, sama-sama. Selagi kita tunggu dulu, sambil tanya-tanya juga boleh. Kalau ada saran atau kritik juga boleh. Mau nanya dong, Ku. Apa tuh? Tadi kan semuanya udah ditanya nih. Apa udah suka Android itu kapan, atau udah pernah Android itu udah nyobain apa bukan itu, apa belum. Nah, sekarang tinggal Kukuh nih, belum nih cerita-ceritanya. Tadi kan gua udah, semuanya udah kan. Oke. Jadi kenapa saya bisa berkecimpung di mobile development ini, terutama di Android Kotlin. Dulu pas semester awal-awal itu, semester 1 malah, dulunya itu pengen jadi web developer gitu. Kalau ditanya orang, kira-kira lu mau jadi apa ke depannya? Ya kalau dulu tuh semester 1 pasti jawabnya bakal web developer atau yang berhubungan dengan web lah gitu. Nah, setelah ganti jadi semester 2, ada tuh yang namanya ID Camp, Indosat Camp gitulah. Nah, cek learning path yang ada. Kalau web development kayak sih waktu itu ada. Cuma entah kenapa tertarik sama Android gitu. Oh ya, sebelumnya teman-teman ada yang pernah ikut ID Camp nggak? ID Camp tuh apaan, Ku? Nah, ID Camp itu jadi pelatihan yang disediain dari Indosat Uredu, yang dimana kayak semacam beasiswa gitu, yang dimana dia banyak learning path-nya lah gitu, mulai dari mobile developer, Android developer, ada juga machine learning, ada juga web development juga, learning path pelatihannya gitu, dari Indosat Uredu gitu, beasiswa gitulah. Jadi ada pelatihan gratis gitu. Nah, kenapa kemarin pilih Android development itu karena setelah baca-baca kesempatan kerja buat jadi Android developer itu lumayan besar dan lumayan dicari-cari juga, dan gajinya juga lumayan. Dan ya itu sih yang dulu pertama pengen, kenapa saya pilih Android development gitu. Jadi dulu tuh cuma coba-coba doang. Akhirnya setelah kita coba-coba, kita saya tekunin ya asik juga, dan akhirnya lanjut sampai sekarang gitu. Sampai alhamdulillah diterima jadi di magang di NBS
atau Nusantara Beta Studio gitu. Nah, ini kan udah selesai nih codingnya. Nah, kira-kira kalau aplikasinya dijalankan, jadi kira-kira seperti codingannya, kalau kita pencet roll button di sini, dia akan manggil roll dice, dan dia bakal nampilin hasil dari kocokan dadunya. Jadi menggunakan random integer tadi, habis itu kita set gambarnya, gunakan sesuai hasil random number tadi. Kalau 1 ya 1, 2 ya gambar 2, dan seterusnya sampai 6. Jadi gitu. Jadi roll dice, ngocok dadu. Ngocok handal. Mantap. Menarik. Gitu. Itu guys. Berarti ini untuk aplikasi ini masih simpel banget ya sebenarnya. Cuma ganti image resource doang ya. Belum ada. Nah, teman-teman gimana nih? Udah sambil pada ngikutin atau malah bingung nih? Makin jauh nih makin bingung karena file-nya banyak banget nih. Gimana kalau dari teman-teman apalagi yang non-TI tadi ya, banyak yang dari FEB ada, dari jurusan lain ada, yang baru masuk programming juga ada. Nah, itu gimana tuh kalau dari teman-teman yang lain? Pada dari mengikutinya? Mungkin dari tanya-tanya kali ya. Kalau Olive gimana? Olive nih dari bawah dulu. Masih bingung sih Kak, kayaknya aku mau baca-baca lagi, terus ntar rekaman YouTube-nya pengen ditonton lagi. Oh, oke. Sekalian baca-baca. Ini dari Olive ini dari non-TI kan ya? Tadi apa ya? Iya, akuntansi Kak. Nah, nanti bisa mungkin sambil dibaca-baca fundamental programming nanti. Iya, siap. Kalau dari Marwan gimana? Marwan. Ya baru kenal juga sih Kak ini. Jadi masih agak bingung juga. Oh, bingungnya kira-kira di mana tuh? Di apa? Kalau ini ada tampilan buat interface-nya ya. Pas lagi kita ini edit activity main XML atau yang mana? Iya, XML itu. Oke. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita juga bahas apa itu ini ya struktur XML ini. Kayak gitu. Oke. Masih Marwan. Kalau dari Ferry? Iya Bang. Tadi sih kan blank total ya. Sekarang udah dapat gambarannya sih. Tadi ini Ferry ini yang sempat ada Android background. Tadi jurusannya apa? Perbankan Syariah FEB. Nggak ada backgroundnya. Oke. Makasih Ferry. Kalau Augie gimana Bang Augie? Isi udah tamat begitu. Aman. Bagus kok penjelasannya. Waduh. Makasih Bang Augie. Faro dari Diki gimana Diki? Sorry, masih rada bingung. Mungkin nanti bakalan liatin recordingannya. Oh, kalau boleh tahu bingungnya di bagian mana tuh? Semuanya. Wow. Karena mungkin masih baru juga kali ya Bang. Dan aku kalau belajar programming tuh nggak terlalu cepet nangkep, jadi harus diulang-ulang gitu. Oh, oke. Nanti kita juga senjain referensi lah, mungkin bisa dibaca-baca iya. nanti. Boleh. Oke. Thank you Bang. Ya, makasih juga Diki. Kayak gitu guys. Jadi untuk pertemuan kali ini sih ya masih yang simple aja dulu. Kayak kita nge-roll dice, kita mengocok dadunya, itu nampilin hasil dari random integernya. Ya, jadi masih simple aja sih untuk pertemuan kali ini. Nanti
pertemuan besoknya mungkin kita bakal yang belajar namanya view sama view group gitu. Untuk kita sekarang aja coba awal-awal nih, kalau view group itu yang bertugas untuk sesuai namanya view group itu jadi sekumpulan view, dia bakal menampung beberapa view di dalam view group tersebut. Yang mana view group itu salah satu contohnya adalah linear layout, di mana linear layout itu dia bakal menampung beberapa view. Contohnya kalau di sini ada image view sama button gitu. Dan sedangkan kalau view itu adalah sebuah komponen atau widget yang bakal ditampilin nanti di layar Android. Contohnya di sini ada image view, button. Kalau di mana image view itu bertugas ya fungsinya buat menampilkan gambar sesuai namanya. Terus kalau button itu berfungsi kalau ya seperti button pada umumnya kayak di web juga ada kan button gitu. Jadi nah masing-masing view dan view group ini punya beberapa atribut kayak ID. ID ini buat identifier atau pengenal image dari sebuah view. Kalau image view ini punya ID base image. Kalau button di sini punya ID identifiernya roll button kayak gitu. Dan punya atribut juga width, height, di mana itu width ya lebar, height tingginya. Yang di mana nilainya di sini ada wrap content. Dia bakal membungkus lah. Jadi akan menyesuaikan isi dari image view. Misalkan image view-nya di sini tuh contohnya empty dice. Kalau empty dice ukurannya ya 200 dp sama 250 dp, ya berarti image view-nya dia bakal ngikutin dari si gambar tersebut gitu. Jadi nanti di sini bakal jadi 250 sama 250 sesuai yang ada di isinya gitu. Karena ini isinya tadi empty dice, source compat-nya atau gambarnya lah. Nah, di empty dice 250 wrap content ngikutin isinya gitu. Layer gravity ini ya posisinya lah, posisi image view ini terhadap linear layout. Kalau center horizontal berarti dia bakal di tengah-tengah horizontal gitu. Kalau button sama dia punya atribut width sama height, dia bakal wrap content, bakal ngebungkus isi dari si button yang dimana tuh isinya tuh nanti bakal ada teks, jadi dia bakal ukurannya bakal nyesuain tinggi sama lebar si teksnya, jadi agak ngebungkus gitu. Kalau dia match parent, jadi selain ada wrap content ada juga namanya match parent. Nah, kalau match parent tuh dia bakal menyesuaikan si parent-nya, yaitu linear layout. Yang dimana kan lebarnya di sini match parent with match parent berarti dia bakal nyesuaiin si linear layout. Yang dimana lebarnya si linear layout juga match parent, yang dimana dia bakal ngikutin layarnya. Jadi bakal satu penuh gitu layarnya, lebarnya sesuai lebar layar gitu. Nah, kalau gravity juga tadi sama, dia tuh memposisikan terhadap button ini terhadap si linear layout gitu. Nah, kira-kira dari Bang Ibe ada tambahan nggak nih? Udah cukup sih kayaknya. Aku udah mantep sih. Paling nanti tinggal belajar text view ya. Text view belum ya sini. Iya, belum. Ya, tadi kan udah button untuk button ke image view ya untuk nampilin image ya. Ya, udah cukup sih. Udah mantep sih, bagus. Oke. Berarti untuk kali ini kayaknya cukup sampai sini aja kayaknya Bang Akil. Nah ini mungkin teman-teman tadi juga masih pada kenal Android, terus juga baru pada mulai belajar. Mungkin setelah ini kita kasih aja dulu kali ya referensi untuk Kotlin dan juga pengenalan dasar Android kali. Ya, Bu, kita masuk betul, ke materi selanjutnya yaitu tentang layout, view group, sama intent, biar mereka sudah setidaknya lebih paham lagi lah
Oh iya, sama project ini yang Kuku kerjain sekarang ini juga nanti bakal di-share juga link repositorinya. Nanti teman-teman dicek aja di Discord-nya, nanti akan kita kirimin. Nah, mungkin habis ini ini kali ya kita, ya kalau untuk yang hari ini mungkin kita cukupin, langsung kita share aja kali ya nanti referensi-referensi biar teman-teman pada bisa belajar nih. Itu aja kali ya. Oke, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau ada bahasa atau yang kurang pas atau yang kurang paham juga, mohon maaf sebelumnya. Dan misalkan kalau ada saran juga boleh, misalkan itu kecepatan atau bahasanya kurang jelas. Jadi nanti bilang aja ya, nanti tadi Discord kira-kira apalah gitu yang kurang. Oke? Ya jadi itu aja, mohon maaf apabila ada kesalahan, Was. Itu aja dari saya. Kembalikan kepada Bang Agus. Oke. Hari ini udah selesai juga. Selesai materi yang pertama tentang build your first app in Android, yaitu kita build-nya itu Dice Roll App nih. Jadi ini masih simpel banget. Terus juga kita hari ini kita belajar tentang perkenalan dari Android Studio. Nah, sebelum kita menutup kelas hari ini nih, kira-kira dari teman-teman di sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita mulai, atau ada? Ya, pertanyaan boleh tentang apa aja sih? Boleh tentang Android, boleh tentang materi hari ini, atau boleh tentang kelas kita ke depannya. Itu ada pertanyaan dulu nggak nih dari teman-teman? Ya. Oh, boleh. Dari Ferry ya, silakan. Apa pertanyaannya? Mau nanya itu sih Bang, sebenarnya bisa nggak sih dari misalnya aplikasi favorit kita gitu ya, kita ambil jeroannya gitu di ekstrak, terus kita buka di Android Studio gitu Bang, dijalanin di emulatornya, itu bisa nggak Bang kira-kira? Caranya kayak gimana ya? Ini tentang reverse engineering kalau nggak salah. Ini mungkin Kukuh atau Ibe nih menjelaskan tentang reverse engineering nih. Gimana nih? Jadi misalkan kita punya aplikasi favorit yang itu di mana Android juga ya? Iya Bang. Jadi kita ekstrak entah itu fiturnya atau apanya gitu, terus kita dijadiin aplikasi kita yang baru gitu, kita buat baru lagi gitu. Iya, pengen tahu isinya Kodenya kita aja gitu. ambil gitu, kodenya. Yang kan kita nge-build jadi aplikasi. Nah, aplikasi jadi itu kita revert lagi jadi codingnya itu. Oh, ya. Kalau dari saya sih, saya pernah baca-baca juga, kita juga bisa reverse engineering gitu. Jadi kita ambil entah itu APK-nya atau apanya, entah itu bundle-nya. Nah, jadi kita habis itu biasanya sih awal kalau nggak salah itu pertama kita decompile dulu. Nah, kita decompile dulu APK-nya tersebut. Nah, kita decompile. Nah, pas si decompile itu biasanya tuh udah mirip-mirip kayak source code aslinya gitu. Cuma mungkin variabelnya, habis itu fungsinya itu dia bakal apa ya? Bakal aneh gitu. Karena di Android itu ada yang namanya obfuscate masalah. Jadi itu kita obfuscate itu berfungsi buat mengacak variabel fungsi-fungsi dari aplikasi Android kita agar untuk mempersulit kalau misalkan kita reverse lah gitu pas kita decompile. Jadi tujuan dari obfuscate itu mengacak-acak source code kita agar mempersulit seseorang pada saat dia bakal reverse engineering aplikasi kita gitu. Jadi bisa aja. Cuma yang saya baca-baca juga dari pengalaman orang itu agak sulit untuk reverse engineering gitu karena kita harus ngitung-ngitung byte-byte-nya, kita hitungin yang mana bakal fungsi mana yang bakal dipanggil gitu. Jadi sebenarnya sih bisa aja kita ambil source code-nya, kita decompile, terus kita kerjain lah tuh, kita selesaiin lah puzzle-puzzle-nya yang itu, karena kan masih berbentuk acak ya, biasanya masih di obfuscate gitu aplikasinya. Nah, kalau bisa, kalau teman-teman bisa nyelesain puzzle-puzzle tersebut, ya bisa saja kita ambil source code-nya,
nggak jadi source code, ya kita buka aplikasinya bisa aja gitu. Itu sih dari saya. Oh, dari Bang Ibe mungkin. Iya, kalau dari gue belum begitu paham juga sih sama reverse engineering. Cuman waktu itu pernah nyoba sih. Waktu itu gue nemu web ya, web. Jadi waktu itu gue codingan gue. Habis itu ada web kayak reverse engineering gitu. Waktu itu lagi iseng-iseng. Terus gue masukin tuh APK gue, .apk. Pas gue buka, gue download, gue taruh ke web itu, APK-nya kan nanti tiba-tiba masuk nih, dapat project tuh, file source code-nya. Dan gue lihat emang sih ada beberapa yang source code-nya tuh emang mirip sih sama yang gue buat gitu. Itu karena nggak pakai obfuscation itu ya, kalau nggak salah namanya ya. Obfuscation kalau nggak salah sih. Iya betul Bang. Pakai obfuscation. Iya, kalau nggak salah itu karena waktu itu masih belum paham security gitu ya di Android, jadi cuman sekedar jalan aja. Jadi bahayanya gitu bisa di reverse engineer namanya kalau mau dari APK gitu. Jadi dari aplikasi yang udah ada bukan source code-nya gitu. Mau ngambil source code-nya gitu nanti namanya reverse engineering gitu. Paling itu aja sih tambahannya. Oh gitu. Makasih Bang Ibe. Gitu very. Kira-kira gimana? Oke Bang, makasih infonya ya. Baru tahu juga kalau ke secure kayak gitu. Nggak bisa sembarang decompile ya Bang ya. Iya Bang. Thank you Bang. Betul. Oke, sama-sama. Ya, selain sharing ada lagi nih yang mau ditanya. Boleh tentang apa aja? Basic Android boleh, tentang how to step-step buat belajar Android itu apa, itu boleh. Dan juga kalau teman-teman mau penasaran gitu mendalami lagi caranya itu boleh. Pokoknya apa aja boleh ditanya, pasti bakal dijawab juga sama teman-teman. Ya, tanya aja guys. Insya Allah semoga bisa menjawab. Nah, itu IB juga nge-share cara biar mencegah reverse engineering. Nah, dari teman-teman yang lain ada lagi? Kalau nggak ada mungkin sekedar ngingetin lagi nih. Kita besok bakal ada kelas lagi di hari Minggu tanggal 9 Januari 2022. Untuk besok kelasnya itu di jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Ya, jadi teman-teman yang hari ini udah ikut, ya besok ayo ikut lagi di jam tersebut. Besok jamnya bakal diingetin lagi. Oke, kita pagi kok. Untuk materi besok ya seperti yang udah dijelasin, kita belajar view group, dan ada lagi dari teman-teman sebelum kita akhirin kelasnya? Nah, kalau nggak ada mungkin kita masuk ke sesi terakhir nih, sesi foto bersama nih. Mungkin buat teman-teman yang masih off cam boleh di on dulu nih kameranya, biar kita buat dokumentasi tentang acara kita hari ini. Silahkan buat teman-teman yang belum dinyalakan kamera. Nah, ini masih ada Augie nih, Marwan, sama Diki, sama ya. Bisa Augie sama Olivia. Ini nggak ada background nggak apa nih? Gak apa-apa. Bentar dulu. Ada linknya. Ini ada sih linknya. Bentar. Background kita kirim dulu. Backgroundnya boleh di download dulu.
Mbak on cam, kita on cam dulu. Foto. Ya, Olivia bisa on cam. Oh, lagi siap-siap nih, Olivia. Ya, ada. Mungkin ini kalau di IB kelihatan semua atau di kuku kelihatan semua gambarnya. Kelihatan, Mbak. Olivia kita mau nggak di sana? Ya. Mungkin buat jadi mungkin kita aja langsung ya. Ya, semuanya siap-siap. 1, 2, 3. Lagi semuanya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya, mungkin kita foto session ini ya udah, berarti kita udah di penghujung acara untuk kelas hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas waktu dan partisipasinya di kelas ini. Kita tunggu nih teman-teman gabung di kelas-kelas berikutnya. Yang untuk yang minggu ini sih kita besok, kita mulai jam 10 pagi lagi. Ya, mungkin kalau nanti teman-teman sekiranya ada pertanyaan atau ada yang dibingungin ketika lagi belajar, nanti boleh ditanyain aja di Discord GDSC UIN Jakarta. Ya mungkin hari ini itu aja. Terima kasih lagi. Terima kasih banyak. Pada IB juga terima kasih banyak atas waktunya. Ya mungkin diakhiri aja untuk hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang. Makasih ya teman-teman ya. Iya. Besok ditunggu ya. Hati-hati, guys. Yoi, Bang. Jaga Makasih banyak, Bang. Duluan ya. Ya, Omikron sudah di Indonesia. Biar Yo. kita bisa ngobrol. Ini udah ya? Belum stop nih. Coba deh ini deh.